kita lanjutkan. Saya ingin ke Pak Usturi sebagai inisiator dari Perda Pondok Pesantren atau Perda Fasilitasi Pondok Pesantren. Pak Usturi mungkin di awal bisa menanggapi tadi dari pernyataan Pak Kiai Madinah. Ternyata ribet juga ya untuk menghasilkan perda karena perlu perwal ini Pak Usturi. Silakan Pak Usturi. Ya, terima kasih Bang J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bang Jai, Pak Kiai Madinah, Ustadz Sobirin, Ustadz Alimuddin, dan juga Pak Sudarsono. Saya kira memang perlu kita jelaskan tentang proses perda ini, karena perda ini sekali lagi adalah perda inisiatif DPRD. Iya. Inisiatornya adalah kami di DPRD. Jadi perda itu bisa datangnya dari pemerintah daerah, dari wali kota, usulannya bisa juga dari DPRD. Kami di DPRD memandang perlu adanya perda pesantren yang khusus agar tidak pemerintah daerah tidak ragu-ragu menganggarkan pondok pesantren, karena selama ini dianggap pondok pesantren itu sebelum adanya undang-undang pesantren ranahnya Kementerian Agama saja atau vertikal, bagian daripada lembaga vertikal yang ngurus. Nah, kita bersyukur 2019 lahir Undang-Undang Nomor 18 tentang pondok pesantren. Kemudian tahun lalu kita ketahui bersama pendanaan pesantren ada Perpres 82 tahun 2021, dan kemudian disusul dengan Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang punya pondok pesantren nomor 1 tahun 2021. Iya. Jadi perda ya sifatnya bukan pergub ya. Sekali lagi Ya, rekan Dakta, kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Usturi. Kita nanti coba sambungkan kembali. Para narasumber kita ada Pak Alimuddin, Ketua Pansus 19 DPRD Kota Bekasi yang fokus dalam pembahasan Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren. Ada juga Pak Kiai Madinah, Ketua PCNU Kota Bekasi, ada Bapak Ahmad Usturi selaku anggota DPRD dan juga inisiator dari pembentukan Perda Pondok Pesantren. Ada Pak Sudarsono selaku asisten daerah ketua. Iya Pak Usturi, mohon maaf, silakan dilanjut Bapak. Iya. Ini artinya kesepakatan antara pemerintah, antara DPRD dengan Pak Wali Kota ya, dengan eksekutif. Nah, dalam perjalanannya pembahasan perda seperti yang disampaikan Pak Alimuddin tadi, kita memang aktif melibatkan seluruh pondok pesantren, Kemenak, dan juga bahkan MUI ya, ormas-ormas Islam juga kita libatkan. Karena kita menyadari bahwa pesantren ini lembaga yang khas. Bahkan antar pesantren juga punya kurikulum yang khas. Makanya di tiap-tiap pesantren itu ada yang namanya Dewan Masyaikh dan seterusnya. Nah, semangat perda ini adalah justru ingin memberdayakan pesantren, mendudukkan pesantren tidak pada posisi di luar sistem pendidikan, di luar pemerintahan daerah. Oleh karenanya kita ingin semangat perda itu adalah menginjek atau membuat pesantren itu built-in di dalam setiap kebijakan pemerintah. Pesantren itu harus ada ketika semua dinas, semua OPD itu menyusun rencana kerjanya. Ketika pemerintah daerah menyusun RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, atau RPJMD, bahkan RPJMP, rencana jangka panjangnya. Nah, inilah yang memang kerja-kerja ini tidak sederhana, tapi sudah kita tempuh dan sudah mencapai garis akhir. Oleh karenanya di tahun 2023, kalau pertanyaannya apakah
APBD tahun 2023 sudah mencakup yang namanya Perda Pondok Pesantren, ini bisa dikatakan secara langsung bahwa ini belum. Karena apa? Karena perangkat-perangkatnya belum siap, tadi yang disampaikan oleh Pak Alimuddin dan teman-teman semuanya. Perda-perdanya termasuk rencana kerja 5 tahunan, kemudian perwalnya mengenai fasilitasi, kemudian pemberdayaan, kemudian rekognisi dan seterusnya, itu belum ada. Nah, kalaupun ada di 2023 masih menggunakan mode lama, yaitu via hibah. Nah, hibah ini kan sekali lagi, ini yang perlu kita sampaikan ke halayak, ini punya banyak kelemahan. Hibah itu aturan-aturannya sangat rigid. Yang pertama, penerima harus proaktif. Pondok pesantren mesti mengusulkan proposal H-1 tahun bahkan. Yang kedua, jumlahnya tidak memadai, seringkali tidak memadai, karena hibah ini memang biasanya angkanya juga tidak pernah besar. Yang ketiga, soal durasi dan intensitasnya. Hibah ini hanya boleh diterima 2 tahun sekali maksimal. Artinya kalau tahun ini sudah menerima, tahun depan tidak boleh menerima lagi. Nah, sesungguhnya keterbatasan itu yang ingin kita buat terobosan supaya pesantren bisa intensitasnya tiap tahun dapat dan semua dinas. Oleh karenanya, perwal dan rencana kerja ini menjadi sangat penting dan sangat vital supaya ada payung hukum di dalam penganggaran di luar hibah ya. Kalau bicara apakah 2023 ada pesantren yang dapat dana APBD, kita cek di hibah. Karena ini masih mindset atau mode lama. Karena perda pesantrennya belum operasional tadi. Nah, oleh karenanya mari sama-sama kita mendesak Pak PLT untuk segera memperdakan ini. Saya dengar sudah dibuat gugus tugas di bawah Pak Asda II. Saya kira ini perkembangan yang signifikan. Namun kita berpacu dengan waktu Pak Asda. Mudah-mudahan bisa selesai sesingkat-singkatnya, namun tidak mengurangi esensi dan melibatkan sebanyak mungkin stakeholder termasuk pondok-pondok pesantren. Nah, ini kita berharap sesegera mungkin bisa diimplementasikan perda pesantren ini sebagai sebuah jawaban bagi hutang Republik kepada komunitas pesantren, kiai, dan santri. Nah, yang selanjutnya tentu saja penganggaran ini mesti optimal, dalam arti begini Bang Jai, bahwa kalau mindsetnya bukan hibah lagi, maka misalnya ketika di Dinas Perkintan ada program pembangunan ruang kelas baru atau RKB, maka tidak perlu lagi pondok pesantren proaktif, tetapi justru dari dinas itu mendata kebutuhan pondok pesantren, kebutuhan sekolah negeri, kebutuhan lain-lain yang ada kaitannya dengan RKB atau ruang kelas baru. Sehingga yang proaktif adalah dari pihak dinas. Misalnya di Dinas Kesehatan ada program pengadaan alat kesehatan. Ini tidak lagi kemudian pondok pesantren yang perlu itu bikin proposal dan seterusnya. Justru Dinas Kesehatan sudah punya database, ada kewajiban mapping terhadap kebutuhan kesehatan pondok pesantren. Jadi di balik ini mindsetnya, kalau yang tadinya sekali lagi hibah itu dalam tanda petik ya, pondok pesantren seolah-olah mengemis. Nah, dengan perda pesantren ini justru pondok pesantren diberdayakan, bahasa Jawanya diwongke lah, bahasa Bekasinya diorangin, sehingga justru didatangi, ditanya kebutuhannya, didata keperluannya, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah semangat perda pesantren. Sebagai inisiator, saya berterima kasih kepada teman-teman Dewan, kepada Pansus, pada semua stakeholder
sehingga kita menjadi salah satu daerah pertama, bahkan kota pertama yang punya pansus perda pesantren di Indonesia bahkan. Yang lain kalau kabupaten sudah dari Jombang dan seterusnya, tapi kalau ke kota ini kota Bekasi yang pertama. Nah, kecepatan menelurkan perda ini mudah-mudahan diimbangi dengan kecepatan menelurkan perwal, Pak Sudarsono. Mudah-mudahan ini nanti Pak PLT juga hadir, kita dengarkan komitmen politik beliau, dan saya kira kalau tenggat waktu perda 1 tahun masih bisa kita masih dalam koridor lah ya. Dan kita berharap sekali lagi konten perwal ini memudahkan, memberdayakan, dan paling tidak 5 aspek tadi, dari mulai pembinaan, rekognisi, kemudian afirmasi, kemudian fasilitasi, dan seterusnya, ini masuk di dalamnya. Sekali lagi kita ingin mendudukkan para kiai tidak pada posisi memohon, tetapi posisi kita memuliakan para kiai dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pondok pesantren yang selama ini memang sudah sangat berperan di dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Begitu Bang Ye. Baik, Pak Usturi, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Saya kemudian ke Pak Sobirin sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, di mana di dalamnya ada Kepala Seksi yang mengurusi bidang pontren, pondok pesantren. Pak Sobirin bisa jelaskan sejauh ini mekanisme bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Agama Kota Bekasi, berapa banyak dan manfaatnya bagaimana mereka rasakan, Pak Sobirin? Ya, terima kasih Bang Jae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan guru-guru saya di Ustuhri, Kiai Alimuddin, dan juga Pak Kiai Sudarsono. Yang pertama, kita selaku bangsa Indonesia ini wajib bersyukur, wajib Undang-Undang Nomor 2019, karena kita tahu bahwa proses usulan aspirasi umat Islam, kiai dan santri untuk bisa mendapatkan rekognisi sekaligus afirmasi tentang pondok pesantren ini baru terkabul pada era Pak Jokowi. Ini nikmat yang sangat berharga menurut saya bagi seluruh umat Islam. Yang kedua, kita juga bersyukur lagi-lagi sebagai umat Islam kita ucapkan terima kasih karena di era Pak Jokowi itulah diresmikan hari santri ya. Sinyal Pak Sobirin, mohon maaf ini kayaknya agak jelek nih Pak. Santri nasional setiap atas terbitnya Perda nomor 5 tahun 2022 yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan dan juga Kiai Alimuddin. Ini nikmat yang sangat berharga bagi seluruh umat Islam Kota Bekasi. Kenapa undang-undang, Perpres, kemudian Perda, karena dulu Pak pesantren itu katakanlah dianggap sebagai lembaga pendidikan pikiran. Santri-santrinya dianggap berlatar belakang ekonomi remah, kemudian tidak mendapat pengakuan yang sejajar dengan pendidikan umum lainnya. Ini proses yang begitu panjang. Nah, oleh karenanya
ketika kita sudah memiliki regulasi yang sangat kuat, mari kita bersama-sama mengawal Perda ini dengan membangun sinergitas dengan kepala daerah, PLT Wali Kota Bekasi, dan alhamdulillah tahun ini langsung dibuktikan oleh Pemkot bahwa pesantren insya Allah akan mendapat hibah kurang lebih 1 miliar yang saya dengar seperti itu, dengan satu uraian sekitar 500 guru pondok pesantren akan mendapat alokasi anggaran per bulannya 500 dikali 3 bulan Pak Kiai, jadi total sekitar 750 juta. Kemudian insya Allah juga ada minimal tiga pondok pesantren yang dialokasikan anggarannya untuk pembangunan untuk rehab fisik, dan yang ketiga alokasi untuk peringatan Hari Santri Nasional. Ini patut kita syukuri lah. Jadi ini sesungguhnya merupakan kepedulian DPRD, kepedulian pemerintah daerah terhadap dunia pesantren. Tentu sesuai dengan harapan kita semua, ya jangan hanya hibah. Ya, jangan hanya hibah yang diberikan pesantren, karena penuh keterbatasan seperti yang disampaikan oleh Kiai Story tadi. Sehingga harapan kami bantuan-bantuan kepada pondok pesantren ini bentuknya adalah kegiatan di masing-masing dinas, ya, di masing-masing dinas. Sejarah telah membuktikan bahwa pesantren ini punya andil yang sangat besar dalam mengawal kemerdekaan, ya, dalam memperjuangkan kemerdekaan, dalam mengawal kemerdekaan, melaksanakan pembangunan. Dan Pak Kiai, kita lihat tokoh-tokoh nasional juga ini banyak yang lahir dari pondok pesantren, ya, sehingga wajarlah kalau bangsa ini, pemerintah daerah ini, ya, memberikan perhatian yang besar terhadap pondok pesantren. Karena saya melihat yang pertama, pondok pesantren punya peran yang sangat kuat dalam membakar ruhul jihad, ya, meningkatkan nasionalisme dengan konsep hubul waton minal imannya itu, ya, sehingga pesantren dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, selalu memberikan kontribusi yang positif terhadap jalanan dan kemajuan bangsa ini. Kemudian yang kedua, dengan ciri khasnya pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal, ya, ini sudah disejajarkan dengan pendidikan lainnya, sehingga kalau dulu lulusan pesantren ini sulit untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi ataupun ke perguruan tinggi, sekarang itu sudah tidak ada lagi. Dikotomi sudah terkubur dalam antara pendidikan umum dengan pendidikan pesantren, ya, itu sudah tidak ada jarak lagi. Dengan program PKPPS itu, Kiai, ya, program kesetaraan pondok pesantren salafiyah. Ini santri-santri bisa melanjutkan ke jenjang manapun, jenjang yang lebih tinggi manapun.
Ini luar biasanya lah perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren. Nah, kenapa pesantren perlu mendapat perhatian? Karena saya mengamati, Pak, maju mundurnya bangsa ini itu ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Kualitas SDM itu ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dan yang kita butuhkan ya untuk membangun bangsa ini ke depan adalah kualitas pendidikan karakter. Ya, saya melihat di negara-negara lain seperti Finlandia, kemudian Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan Singapura, itu mereka berangkat dari pendidikan karakter, ya. Sehingga kita pun ingin terus mengedepankan pendidikan karakter, dan itu sudah jelas buktinya, ya, dengan sudah sangat jelas buktinya dengan lahirnya kurikulum 2013 tentang pendidikan karakter, disahkannya terbitnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Kemudian juga ada Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter. Jadi anggaplah bahwa dunia pendidikan kita kemarin lebih mengedepankan kepada aspek kognitif, lebih cenderung mencetak orang-orang yang pintar, ya. Padahal yang kita butuhkan manusia-manusia pembangunan ke depan itu adalah manusia-manusia yang pintar dan benar. Nah, disinilah pesantren menjadi role model pendidikan nasional yang ingin mencetak anak bangsa yang pintar dan benar. Karena pintar saja nggak cukup tanpa benar gitu. Jadi pesantren menawarkan konsep pendidikan yang bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, sehingga kita sangat memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi, juga pemerintah Kota Bekasi atas terbitnya Perda Nomor 5 tahun 2002 tentang pengelolaan fasilitasi pondok pesantren. Baik. Nah, bantuan dari Badan Operasional untuk pesantren Salafiyah, BOP namanya, Bantuan Operasional Pendidikan, tapi hanya untuk pesantren Salafiyah. Kemudian bantuan fisik lainnya ya ini langsung digulirkan oleh pemerintah pusat setiap tahun gitu. Hanya memang volumenya kali yang masih sangat sedikit gitu ya, masih sangat sedikit. Nah, oleh karenanya karena keterbatasan di anggaran di Kemenag, saya sepakat dengan Pak Kiai Kusturi, janganlah ya persoalan pesantren, pengembangan pesantren ini hanya mengandalkan Kemenag, tapi harus melibatkan ya lembaga atau kementerian lain, termasuk diantaranya adalah pemerintah daerah. Saya yakin semakin besar perhatian pemerintah daerah terhadap pesantren, semakin tinggi kepedulian pemerintah daerah kepada pesantren, maka ini menjadi wasilah bagi Kota Bekasi untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa guna menuju seperti yang Pak Kiai Madinah katakan, Bekasi menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur.
Ini saja Bang Jae, sekedar pengantar dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sobirin